wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sofi Siti Sofia, dosen tetap pada program studi kimia Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Kelautan Universitas Oslo. Video ini saya buat sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu biokimia. Video ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, saya akan menyampaikan gambaran umum mata kuliah biokimia mulai dari tujuan, capaian pembelajaran, hingga sistem dan metode pembelajarannya. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan perkuliahan tatap muka di kelas yang mencerminkan pendekatan pembelajaran yang saya terapkan. Terakhir, saya akan memperlihatkan dokumentasi kegiatan praktikum yang menjadi bagian penting dalam pembelajaran biokimia berbasis pengalaman langsung di laboratorium. Mari kita mulai. Mata kuliah yang saya ampu adalah biokimia dengan kode mata kuliah MWB 203. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi biologi yang membahas dasar-dasar biokimia sebagai fondasi untuk memahami proses biologis dalam tingkat molekuler. Mahasiswa akan mempelajari struktur, sifat, dan fungsi biomolekul utama seperti karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam. Selain itu, dibahas pula mekanisme kerja enzim, peran hormon, dan jalur metabolisme utama serta bioenergetika sel. Untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, ada 4 ranah utama, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Yaitu mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu mengelola pembelajaran mandiri, mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta menguasai konsep statistika, biofisika, kimia organik, dan biokimia. Secara lebih rinci, terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah ini. PMK pertama adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup biokimia, norma akademik, metode pembelajaran, dan menjelaskan peran kimia dalam pengembangan ilmu biologis. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan struktur, sifat, dan fungsi biomolekul utama yang meliputi karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, serta menjelaskan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme kerja enzim dan juga hormon dalam pengaturan metabolisme serta keterkaitannya dalam sistem biologis. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bioenergetika serta jalur metabolisme utama karbohidrat, lipid, protein, dan asam amino serta terintegrasi dalam konteks produksi energi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengelola pembelajaran mandiri, menganalisis keterkaitan antara biomolekuler dan jalur metabolisme serta dampaknya terhadap fungsi fisiologis dan gangguan metabolik. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara sistematis dan terintegrasi, mulai dari pendahuluan yang meliputi pengantar mengenai biokimia dan biomolekul, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, serta bagaimana enzim dan hormon bekerja, dan diikuti dengan sub mengenai materi metabolisme, yaitu pengantar metabolisme dan bioenergetika sel, metabolisme dalam karbohidrat, lipid, protein, dan asam amino, serta mengintegrasikan metabolisme tersebut dan gangguan metabolik lainnya berupa studi kasus ataupun project base. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan buku, salah satunya adalah buku Biokimia Farmasi yang merupakan karya saya beserta rekan-rekan yang telah dipublikasikan pada tahun 2024.
Sebagai referensi utama lainnya, kami juga menggunakan buku Leininger Principle of Biochemistry edisi ke-8 oleh Nelson. Selain itu, ada juga buku referensi Harper's Illustrated Biochemistry oleh Murray dan buku biokimia dasar-dasar biomolekul dan konsep metabolisme. Selain itu, tentu referensi lainnya juga bisa diperoleh melalui internet dalam bentuk referensi utama berupa artikel. Untuk sistem dan metode pembelajaran, perkuliahan ini merupakan pendekatan outcome-based education collaborative student-centered learning. Metode pembelajaran yang dilakukan bervariasi. Ada proses tatap muka yang interaktif melalui media multimedia, kemudian juga menggunakan learning management system, serta penugasan yang bersifat reflektif. Kemudian ada juga diskusi dalam bentuk small group discussion, dan juga project-based learning berupa mini review dan studi kasus mengenai aplikasi biokimia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tentu ada praktikum biokimia yang menjadi komponen wajib untuk penguatan konsep melalui eksperimen dan analisis data. Selain itu, dalam proses pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa berlangsung melalui forum diskusi, konsultasi, maupun umpan balik dalam tugas, serta evaluasi formatif dalam bentuk UTS dan juga UAS. Sehingga sistem penilaian untuk mata kuliah biokimia ini meliputi beberapa komponen, yaitu keaktifan diskusi, tugas individu dan kelompok, praktikum dan laporan praktikum, serta UTS dan UAS. Dengan pendekatan ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep biokimia secara teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan dan kajian ilmiah. Saya akan melanjutkan penjelasan dalam mendemonstrasikan penyampaian salah satu materi dalam mata kuliah ini, yaitu materi mengenai enzim yang akan disampaikan pada pertemuan ke-7 untuk mencapai CPMK ketiga. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di kelas kita mata kuliah biokimia untuk pertemuan kita yang ke-7, yaitu topik yang akan kita ambil kali ini adalah mengenai enzim. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran atau apa yang ingin kita capai pada mata kuliah kita pada topik ini adalah pertama, kalian harus bisa menerapkan konsep klasifikasi mekanisme kerja enzim untuk menjelaskan fungsi enzim dalam sistem biologis. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari apa saja itu enzim, klasifikasinya bagaimana, mekanismenya bagaimana, sehingga kita bisa memahami fungsi enzim dalam sistem tubuh dan juga aplikasi lainnya. Yang kedua, kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, yang ketiga, kita akan menginterpretasikan hasil uji kualitatif aktivitas enzim. Untuk yang ketiga ini yang akan kalian lakukan nanti di saat praktikum. Ya, jadi saat praktikum kita akan melakukan uji aktivitas enzim, kemudian kita akan interpretasikan hasilnya seperti apa. Nah, untuk kita memulai perkuliahan kita, jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan dulu apa itu enzim melalui konsep dasar. Lalu kita akan masuk ke dalam klasifikasi enzim, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitasnya, serta evaluasi aktivitas enzim berdasarkan data eksperimen. Ya. Nah, jadi kita akan belajar ini di kelas, lalu nanti akan dilanjutkan dengan praktikum yang akan kalian lakukan di laboratorium. Oke, kita mulai. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan, apa itu enzim? Apakah ada yang sudah tahu apa itu enzim? Ya, boleh, Chris. Jadi enzim yang saya tahu itu adalah biomolekul protein yang berfungsi sebagai katalis dalam tubuh. Oke, biomolekul protein yang berfungsi sebagai katalis dalam tubuh. Nah, ada yang bisa menunjukkan contoh-contoh dari enzim, misalnya apa? Enzim amilase. Amilase, ya. Lagi amilase paling umum dan juga sering sekali kita dengar ya. Bahkan kita juga punya enzim amilase. Biasanya ada di mana? Dalam tubuh. Contohnya salah satu bagian tubuh yang menghasilkan enzim amilase.
Air liur ya. Nah, enzim air liur. Jadi enzim itu banyak contohnya. Salah satunya tadi adalah amilase. Betul tadi kata Sulis bahwa enzim itu adalah biomolekul yang memiliki fungsi sebagai katalis. Nah, kan katalis masih ingat tentu apa itu katalis? Yang mempercepat reaksi ya. Jadi mempercepat reaksi dalam arti dia membuat laju reaksinya lebih cepat. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa contoh dari enzim yang ada atau yang sudah sering digunakan. Ada tripsin, ada lipase, amilase tadi ya. Dan enzim-enzim itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda. Kalau tadi dia sebagai katalis, ternyata dia bisa melakukan katalis atau mengkatalisis suatu reaksi pada berbagai jenis substrat, gitu ya, tergantung jenis enzimnya. Misalnya di sini ada enzim yang bisa mendegradasi karbohidrat seperti amilase, gitu kan ya. Atau ada juga enzim yang bisa mendegradasi protein, ada pepsin, tripsin. Atau misalnya kalian pernah melakukan mau masak daging sate, mau masak sate ya, dagingnya dilakukan apa biasanya? Dikasih apa biasanya dagingnya supaya empuk? Dikasih apa? Nah itu ada yang pernah bikin sate sebelumnya dikasih kulit pepaya. Eko kulit pepaya apa daun pepaya ya. Kemudian atau misalnya apa? Nanas ya. Nah, itu mengapa diberikan terus? Karena mereka punya enzim yang dapat membantu melunakkan protein ya. Nah, lalu kemudian ada juga lipase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mendegradasi lemak. Nah, itu beberapa contoh enzim yang umum dan bahkan sering digunakan, termasuk enzim-enzim tersebut juga sudah digunakan di industri. Ya, di industri artinya apa? Bukan amilase dari tubuh kita dipakai industri, gitu kan? Tetapi sudah diproduksi enzim secara besar yang nantinya digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai macam industri, mulai dari tekstil, makanan, obat-obatan, sehingga itu lebih banyak manfaatnya. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi di bioteknologi, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa itu enzim? Yaitu biomolekul protein yang berfungsi sebagai katalis biologis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Nah, enzim itu biomolekul. Biomolekulnya adalah protein. Sekarang kalau ditanya apakah enzim sama dengan protein? Oke, apa bedanya? Apa bedanya atau apa persamaannya? Apa kira-kira? Kita punya enzim yang fungsinya mengkatalisis suatu reaksi. Nah, kalau protein? Semua enzim itu adalah protein, tapi tidak semua protein itu adalah enzim. Oke. Semua enzim itu adalah protein, tapi tidak semua protein itu adalah enzim. Kenapa bisa seperti itu? Berarti kita harus pahami dulu arti dari protein. Protein itu adalah biomolekul, ya kan? Yang menjadi dasar dari suatu enzim. Maka semua enzim itu pasti protein. Nah, perbedaannya adalah protein ini dia akan memiliki struktur 3 dimensi spesifik yang menentukan fungsi biologisnya. Artinya apa? Artinya definisi tadi bahwa enzim itu semuanya adalah protein, betul, tapi tidak semua protein itu adalah enzim. Kenapa? Karena protein bisa memiliki fungsi lainnya. Nah, jadi sekarang harus ingat, harus paham bahwa enzim itu adalah protein yang fungsinya sebagai katalisis. Ya, jadi nanti kalau dibilang apakah protein sama dengan enzim? Tidak, karena tidak semua protein itu enzim. Tetapi enzim itu berasal dari protein. Kita tahu misalnya ada suatu reaksi. Reaksi A menjadi B. Ini adalah reaktannya.
ini adalah produk. Untuk suatu reaksi menjadi produk, maka diperlukan energi aktivasi. Ya, maka kita bisa lihat di sini di diagram ini kita bisa lihat bahwa ternyata jika tanpa katalis energi yang diperlukannya itu sangat tinggi. Ya, jadi tanpa katalis energi yang dibutuhkannya itu sangat tinggi. Tapi saat ada katalis, maka energinya akan turun. Ya, saat ada katalis energinya akan turun. Sehingga apa? Sehingga untuk berubah dari substrat menjadi produk lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Ya. Nah, itu nanti akan pengaruh pada apa? Nah, bisa kalian lihat nanti di sini. Nah, apa yang terjadi kalau ada katalis di sini? Maka kecepatan menjadi produknya jauh lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, ini adalah waktu untuk bisa menghasilkan produk, gitu ya. Waktu reaksi semakin cepat dan ini adalah menunjukkan jumlah produknya. Maka kalau misalnya tanpa katalis untuk menghasilkan produk waktunya juga akan sangat lama. Berbeda dengan misalnya dengan katalis atau dengan enzim, maka untuk bisa memperoleh produk di sini di tingkat yang tinggi, misalnya di sini perlu waktu 1 jam gitu ya, untuk misalnya mencapai 100. Nah, padahal kalau dengan enzim atau dengan katalis maka dalam waktu singkat, misalnya hanya dalam waktu 10 menit, produk sudah bisa dihasilkan. Gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa hal tersebut terjadi? Karena dia tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk mencapai produk, yaitu dibantu dengan enzim. Nah, bagaimana enzim tersebut bisa membantu suatu reaktan berubah menjadi produk dengan lebih cepat? Gimana caranya? Ada reaktan, ada produk, kemudian kita punya katalisnya yaitu enzim. Maka yang terjadi adalah kita akan menggabungkan reaktan dengan enzim. Kita gabungkan reaktan dengan enzim sehingga nanti ada senyawa antara yaitu kompleks enzim substrat. Nah, kompleks enzim substrat inilah yang energinya lebih rendah dibandingkan suatu substrat itu harus berubah jadi B. Gitu ya. Itu kita sebut dengan bentuk seperti ini, yaitu senyawa antara misalnya di sini adalah contohnya enzim amilase yang fungsinya mendegradasi gula pendek. Enzim ini active site-nya itu spesifik. Spesifik itu adalah kalau dia amilase, dia hanya akan menempelkan gula-gula pendek, glukosa, sukrosa, sehingga nanti akan terbentuk kompleks enzim substrat yang energi aktivasinya tadi rendah. Nah, dari situlah akan dihasilkan produk yang lebih cepat, lebih baik lagi, lebih cepat karena enzim ini membantu mengorientasikan supaya reaksi berlangsung lebih baik, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, mekanisme kerja enzimnya ini ada yang disebut dengan prinsip lock and key. Apa itu lock and key? Kunci dan apa biasanya? Kunci dan gembok ya, atau kunci dan kunci. Lock and key ini kita anggap satunya sebagai enzim, satunya sebagai substrat. Maka kalau kita mau buka pintu harus dengan kuncinya khusus kan ya? Iya. Gak mungkin kunci pintu yang lain atau gembok yang lain kita mau buka dengan kunci yang mana saja, gitu kan ya? Nah, itu juga yang kita sebut dengan enzim itu spesifisitasnya tinggi, yaitu dia hanya akan menempel pada substrat tertentu kalau dia mekanismenya adalah lock and key. Jadi
ini ada kunci anggapannya sebagai substrat dan ini enzim sebagai bagian kuncinya ya, kunci gemboknya misalnya. Maka kalau dia pas, maka dia akan bereaksi. Nah, kira-kira siapa yang bisa menebak huruf mana yang mewakili enzim? Boleh tulis? Menurut saya, huruf yang mewakili enzim adalah X, yang mewakili substrat adalah Y, dan yang mewakili produk reaksi adalah Z. Oke, jadi yang mewakili enzim adalah X, ya. Mewakili substrat adalah Y, mewakili produk reaksi adalah Z. Dilihat dari mana? Di sini X memiliki daerah sisi aktif. Kemudian Y-nya ini adalah substrat yang dia spesifik atau pas dengan sisi aktifnya. Ya. Nah, sebagai tugas, jadi masing-masing silahkan cari salah satu enzim yang menarik dari database tersebut, kemudian jelaskan kelas dan fungsi enzim tersebut. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, boleh. Dijelaskan ke teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, di sini saya akan coba. Di sini saya memilih enzim beta amilase. Kita klik. Di sini terdapat namanya yaitu beta amilase, di mana reaksinya ada dengan hidrolisis dan polisakarida. Terus untuk nama lainnya adalah sakarogen amilase. Terus ada glikogenase, alpha amilase, dan alpha D-glucan metolihidrolase. Untuk sistematiknya ini ada yang tadi saya sebutkan, yaitu 4 alpha D-glucan metohidrolase. Ini bekerjanya di add-on starch, ada glikogen dan polisakarida, dan juga ada oligosakarida dan yang lainnya. Terus di sini teman-teman juga bisa melihat ada database. Di sini bisa kita klik. Nah, di sini terdapat struktur dari enzim beta amilase. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini reaksi kimianya ya. Jadi reaksi kimianya sampai bisa menghasilkan maltosa. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan nanti kita akan bahas lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas enzim ya. Oke, dan nanti kita akan bertemu di praktikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada iodin dengan pati, kan sebelumnya iodin ini larutannya warna coklat kekuningan ya. Nah, jadi sebelumnya coklat, patinya coklat agak kuning kan ya, maksudnya larutan sabunya. Nah, lalu saat ditambahkan iodin coklat dengan pati, maka akan terjadi warna biru. Ya, iodin ini dia akan berikatan dengan membentuk kompleks dengan senyawa pati ini berwarna biru. Tapi kalau patinya sudah didegradasi, tidak lagi membentuk kompleks dengan iodin, tidak lagi membentuk warna biru. Makanya yang tadinya kita punya iodin coklat, gitu kan ya? Kemudian kita tambahkan pati jadi warna biru ya. Nah, setelah kita nanti tambahkan amilase, maka menjadi bening atau kuning gitu, atau transparan atau birunya berkurang ya. Nah, ini membuktikan bahwa amilase berhasil memecahkan pati menjadi gula sederhana. Nah, sekarang sumber amilase ini dari mana?
yang berhasil dicoba pada hari ini? Air liur siapa? Air liur lain tidak gagal. Yuniati juga. Nah, jadi kira-kira sekarang ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa air amilase ada di dalam air liur? Apa fungsinya amilase di dalam air liur kita dalam tubuh manusia? Katalis reaksi metabolisme. Reaksi metabolisme. Biasanya kalau di dalam mulut nih kita melakukan di sistem pencernaan ya. Kita makan, kita mengunyah gitu kan ya. Nah, amilase fungsinya di situ juga sebagai enzim yang membantu memecahkan pati di dalam mulut kita. Jadi kalau makan nasi gitu kan, makan nasi lama-lama, pernah makan nasi ngunyahnya lama? Nah, kalau kalian rasa-rasa yang tadinya nasi tidak manis, lama-lama sudah rasa manis. Nah, mungkin nanti habis ini ada yang makan siang kan, makan siang sambil dicoba gitu ya. Tapi jangan tambahin gulai, jangan tambahin, berarti rasanya nggak terasa ya. Nah, coba kalau nasinya aja kalian kunyah lama, maka lama-kelamaan akan ada rasa-rasa manis gitu kan. Dan rasa manis inilah yang kita peroleh dari hasil degradasi nasi itu sebagai sumber patinya menjadi gula yang sederhana. Nah, ini konsep untuk praktikum uji enzim amilase kita kali ini. Nanti silahkan dibahas di laporannya mengenai apa itu enzim amilase, kemudian fungsinya apa. Tadi dia memecah ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik itu apa gitu kan ya. Dan termasuk silahkan bahas juga fungsi dari enzim amilase bagi kehidupan manusia. Jadi kalau tadi amilase air liur fungsinya untuk kita sistem pencernaan, masih dalam proses pencernaan manusia, tapi ternyata amilase ini punya banyak fungsi yang lainnya. Jadi silahkan cek industri alfa amilase digunakan untuk apa saja ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, untuk percobaannya jelas. Berarti kalau ada yang gagal tadi yang tidak berubah menjadi bening kuning, amilasenya tidak bekerja, itu karena apa? Amilasenya pertama bisa jadi amilasenya tidak ada, atau amilasenya berjumlah sangat sedikit sehingga tidak bisa kita deteksi perubahannya ya. Nah, karena kan kita bekerjanya dalam ukuran yang cukup besar ya, patinya cukup banyak, sehingga harus ada jumlah enzim yang mencukupi agar bisa mendegradasi pati. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Nanti silahkan minggu depan